Pada video kali ini kita akan kembali mengerjakan contoh soal benda yang dihubungkan dengan katrol. Nah, di sini perhatikan susunan gambar berikut. Diketahui massa A dan massa B itu masing-masing memiliki besar massa 11,5 kg dan 10 kg. Jika diketahui meja licin sempurna dan massa tali serta massa katrol ini diabaikan, maka kita diminta untuk mencari besarnya percepatan dari benda A, percepatan dari benda B, dan tegangan tali yang dirasakan oleh yang A dan tegangan tali yang dirasakan oleh yang B. Nah, di sini untuk mengerjakan contoh soal ini, pertama-tama kita gambarkan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem. Nah, di sini jika kita tinjau benda A, maka akan ada gaya tegang tali T. Di B juga ada gaya tegang tali dan ada berat WB. Berat WA ini tidak dituliskan dikarenakan lantai tempat benda A bergerak ini ada lantai licin. Jadi karena lantainya licin, maka tidak akan ada gaya gesek gitu ya. Jadi tidak kita tuliskan. Tapi di sini ada bekerja gaya berat A dan ada gaya normal. Cuman gaya geseknya 0. Nah, di sini selanjutnya kita akan lihat ya. Benda B ini akan mencoba menarik benda A sehingga si benda A ini bergerak ke kanan dan benda B-nya bergerak ke bawah. Jika kita ingin menghitung besarnya percepatan dari benda A dan benda B, maka kita harus tinjau satu persatu benda A dan benda B. Namun sebelum itu, kita tuliskan dulu hal yang diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa besarnya percepatan benda B atau AB itu bakal setengah kali dari percepatan dari benda A. Alasan kenapa AB itu sama dengan setengah A, ini akan dijelaskan di akhir video ya. Tapi untuk saat ini kita gunakan saja. Dan kita ketahui saja bahwa AB itu sama dengan setengah AA. Yang dimana nanti si gerak dari si benda A ini bakal lebih cepat daripada si benda B. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan coba untuk menghitung besarnya percepatan. Kita tinjau satu persatu benda A dan benda B. Di benda A, gaya yang bekerja itu cuma gaya tegang tali ya, atau T. Nah, dengan demikian kita bisa tuliskan sigma gaya atau total gaya yang bekerja pada benda A itu sama dengan massa benda A dikali dengan percepatan dari si benda A. Dikarenakan gaya yang cuma ada gaya tegang tali, maka di sini kita tuliskan T itu sama dengan MA dikali A benda A atau percepatan dari benda A. Nah, selanjutnya kita akan tinjau di benda B. Yang di bawah ini, katrol dan benda B. Di sini pada benda B, sebenarnya ini dua benda ya, ada katrol, ada benda B. Pada awalnya, kita harus tinjau dulu sebenarnya. Ini ada dua gaya tegang tali, katrol, ini ada gaya tegang tali. Jadi tegang tali B itu sama dengan 2 kali gaya tegang tali yang ke atas. Namun di buku kadang itu diringkas ya. Disingkat, jadi kita anggap atau kita tinjau satu benda ini satu kesatuan. Jadi jika kita tinjau gaya-gayanya, di sini ada gaya WB ke bawah dan 2 gaya T ke atas. Nah, dengan demikian dapat kita katakan bahwa besarnya total gaya yang bekerja pada B itu sama dengan massa B dikali percepatan benda B, ya kan? Nah, besarnya gaya yang bekerja pada benda ini itu ada gaya WB ke bawah dan gaya 2T ke atas. Nah, yang sebenarnya ini ada gaya tegang B ya. Cuman ya kita persingkat penulisannya. Nah, di sini kita ketahui WB dikurang 2T itu sama dengan massa benda B dikali percepatan benda B. Dengan WB itu merupakan berat dari benda B, maka bisa kita tuliskan massa benda B dikali percepatan gravitasi dikurang 2 kali gaya tegang tali yang atas itu sama dengan massa B dikali percepatan B. Nah, selanjutnya kita akan gunakan kedua persamaan ini, persamaan yang satu nih, yang benda B dan persamaan yang benda A. Kita tuliskan lagi persamaan yang kita dapat dari benda B. Kita ketahui bahwa massa benda B dikali percepatan gravitasi dikurang 2T itu sama dengan massa benda dikali percepatan benda B. Nah, T ini bisa kita gantikan dengan
yang sebelumnya ya, bahwa T itu sama dengan MA dikali AA. Jadi gaya tegang tali itu sama dengan massa A dikali percepatan A. Nah, dari sini kita juga bisa nih, dari yang kita ketahui sebelumnya ya, bahwa AB atau percepatan benda B itu sama dengan setengah dari percepatan benda A, maka percepatan benda A itu bakal 2 kali dari percepatan benda B, ya kan? Jadi AA itu bisa kita ubah menjadi 2AB. Tapi sebelum itu kita pindahkan dulu. Jadi yang ini negatif ini kita pindahkan ke kanan dan kita dapatkan ini AA atau percepatan benda A itu sama dengan 2 kali AB. Oke. Jadi di sini MB dikali G itu sama dengan MB dikali AB plus 2MA dikali 2AB. Nah, dengan yang ini diketahui dari sini. Oke. Selanjutnya kita keluarkan AB-nya. Kita kalikan dulu ini ya. Ini bakal jadi 4MA kali AB. Ini bakal jadi MB kali AB. Nah, ini tetap MB kali G. AB-nya kita keluarkan. Maka kita dapatkan MB dikali G itu sama dengan dalam kurung massa benda B ditambah 4 kali massa benda A dikali percepatan dari benda B. Nah, jika kita ingin menghitung besarnya percepatan dari benda B, maka tinggal kita bagi saja yang ini, yang dalam kurung ini pindah ke bawah, gitu ya. Jadi AB itu sama dengan massa benda B dikali G dibagi MB plus 4MA. Nah, kita masukkan nilainya. Dari soal diketahui bahwa benda B itu sama dengan 10 kg ya. Percepatan gravitasi ya sebenarnya 9,8, tapi kita bulatkan saja 10 meter per sekon kuadrat untuk mudahkan perhitungan. Dan di sini massa benda B itu sama dengan 10 dan massa benda A itu sama dengan 11,5. Di sini kita dapatkan bahwa percepatan dari benda B itu sama dengan 100/56. Oke. Nah, jika kita coba bagi, besarnya percepatan benda B itu sama dengan 1,785 meter per sekon kuadrat. Nah, oke. Jadi dari perhitungan didapatkan bahwa besar percepatan yang dialami oleh benda B itu adalah sebesar 1,785 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, apabila kita ingin menghitung besarnya percepatan yang dialami oleh benda A, yang ini, kita tinggal kalikan saja. Diketahui, percepatan benda A itu sama dengan 2 kali percepatan benda B. Berarti, besarnya percepatan benda A itu sama dengan 2 kali 1,785. Nah, lebih kurang si percepatan benda A itu akan sama dengan 3,57 meter per sekon kuadrat. Nah, seperti itu. Jadi dari perhitungan kita dapatkan bahwa besarnya percepatan benda B itu sama dengan 1,785 meter per sekon kuadrat dan besarnya percepatan yang dialami oleh benda A itu adalah 3,57 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi si benda A ini bakal bergerak lebih cepat ya daripada si benda B dikarenakan percepatannya lebih besar. Selanjutnya, kita akan lihat berapa besar gaya tegang tali yang dirasakan oleh benda A. Besarnya gaya tegang tali T yang ini, T ini, itu dapat kita hitung dengan mengalihkan massa benda A dengan percepatan dari benda A. Massa dari benda A diketahui itu sama dengan 11,5 kg dan massa dari percepatan dari benda A dari perhitungan kita dapatkan itu sama dengan 3,57 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tinggal kita kalikan, maka akan kita dapatkan besarnya tegangan tali yang dirasakan oleh tali yang menarik benda A itu sama dengan 41,055 Newton. Nah, jadi sebesar itu ya gaya tegangan tali yang dirasakan oleh si tali ini. Nah, itu untuk perhitungan percepatan dan tegangan tali. Nah, selanjutnya kan ada perlu disampaikan sebelumnya ya bahwa kenapa si penyebab AB itu sama dengan setengah AA. Nah, ini penyebabnya. Jika kita tinjau katrol nih dan kita zoom gitu ya, maka geraknya kan bakal kayak gini ya, ini ke bawah dan ini juga ke bawah. Nah, jadi VA tuh bakal ke bawah, dia gini bakal ke bawah, dan VB juga bakal ke bawah. Nah,
Jika kita tinjau, ini ada katrol, ini ada VA dan ini ada VB, maka gerak ini bakal mirip dengan gerak menggelinding biasa gitu ya. Yang dimana VA ini merupakan kecepatan linear pada titik singgung yang ini, titik ujungnya. Dan VB ini merupakan kecepatan linear pada titik pusat. Nah, diketahui pada gerak menggelinding, kecepatan di titik ini, titik paling atas, di tengah dan di bawah itu berbeda. Bergantung pada jari-jari dari si titik yang ditinjau. Nah, misalkan VA itu bakal jadi sama dengan omega dikali jari-jarinya. Misalkan jari-jari dari di sini ke sini itu R ya. Berarti VA itu sama dengan omega dikali 2R. Seperti itu. Dan VB itu sama dengan omega dikali R. Nah, jadi apabila diketahui VA itu sama dengan omega kali 2R, maka turunan dari VA ini atau percepatan itu sama dengan alpha dikali 2R, ya kan? Atau sama dengan 2 alpha R. Nah, sedangkan untuk VB itu kita bisa dapatkan sama dengan omega kali R, maka turunan dari VB omega R ini itu bakal sama dengan alpha dikali R. Itu ya. Ini turunannya dapat ini, yang ini turunannya dapat ini. Nah, di sini yang AA atau percepatan di titik A itu kan sama dengan 2 alpha R ya. Dan percepatan dari B atau dari tengah itu sama dengan alpha kali R. Nah, ini alpha kali R ini bisa kita ganti dengan AB, maka kita dapatkan besarnya percepatan di titik singgung ini itu sama dengan 2 kali dari percepatan di titik tengahnya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa si AB sama dengan setengah dari percepatan benda A. Ya gitu. Percepatan singgung A. Jadi yang AB-nya bakal bernilai setengah dari percepatan benda A. Nah, seperti itu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.